J. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai pemberkatan pernikahan kedua anak terkasih, Kevin dan Bunga. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita sambut pendeta, mempelai dan keluarga. Mari kita bangkit berdiri. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan, masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Beribu semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia penuh kebenaran, berarti
jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mengukuhkan kebaktian pemberkatan pernikahan Saudara Kevin Ilyas Halim dengan Bunga Indah Oktasia dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, persembahan pujian dari keluarga disampaikan secara virtual. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam sukacita yang kami rasakan ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga besar dari Kevin dan Bunga, yang hari ini, saat ini kami berkati dalam pemberkatan pernikahan, kami hendak memohon hikmat Tuhan untuk bersama-sama menuntun, bahkan meneguhkan langkah Kevin dan Bunga dalam menapaki kehidupan rumah tangga ke depan. Pun kami, keluarga, dan juga kerabat serta jemaat-Mu yang hadir untuk bersama-sama mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami, bahkan juga mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Seraya itu Tuhan juga memberkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari surat Filipi pasal 2
Filipi pasal 2 ayat pertama sampai ayat ke-8. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 8 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembaca kitab kita, terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar hari ini? Bunga dan Kevin, apa kabar? Tentu momen sukacita ini menjadi bagian dari Bunga dan Kevin dan juga keluarga besar yang hadir saat ini. Pertama-tama karena memang rencana pernikahan ini sudah direncanakan dari tahun lalu. Tetapi karena pandemi harus mundur, tetapi sudah mundur juga, pandeminya masih ada. Namun Bapak Ibu, ini semua tidak mengurangi sukacita kita, sukacita Bunga dan Kevin, bahkan sukacita keluarga besar. Dan dalam itu semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama juga mau diingatkan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang menjadi pengingat bagi Bunga dan Kevin, bagi keluarga dan juga bagi setiap kita yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Pertama Bapak Ibu, membangun relasi itu bukan perkara yang mudah. Membangun hubungan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena satu dengan yang lain tidak dapat memenangkan ego. Membangun relasi artinya justru menurunkan ego diri. Membangun relasi dengan orang lain itu artinya kita sudah tidak lagi memikirkan saya yang akan menang, saya yang lebih unggul, saya yang lebih utama. Karena ketika berelasi dengan orang lain maka kita bicara soal hubungan yang dibangun dengan baik. Karena kalau ego yang diutamakan maka yakinlah dan percayalah tidak ada relasi yang baik yang akan terjadi. Kalau dua-duanya atau lebih dari dua orang membangun relasi, lalu di dalamnya ada ego diri yang tinggi, mau menang sendiri, maka yakinlah dan percayalah relasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan ini pula Bapak Ibu yang terjadi dalam relasi dua saudara-saudari kita, Bunga dan Kevin. Dalam percakapan ketika katekisasi pernikahan, saya mencatat beberapa hal yang disampaikan Bunga dan Kevin terkait perkenalan mereka berdua. Ada satu sisi di mana Bunga dan Kevin untuk bisa memahami satu dengan yang lain. Ada satu momen di mana kedua-duanya tidak lagi menunjukkan bahwa sama, bahwa saya yang harus diperjuangkan, tetapi berjuang bersama-sama. Dan ini Bapak Ibu yang menjadi pondasi ketika mereka akan memasuki hubungan yang baru dalam kehidupan rumah tangga saat ini. Bahwa
Ketika berelasi, Kevin dan Bunga menyadari bahwa relasi yang dibangun bukan untuk memperjuangkan salah satu saja, tetapi memperjuangkan kehidupan bersama. Dan di dalamnya bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan yang Kristus berikan. Dalam pembacaan kitab kita Bapak Ibu, pesan Rasul Paulus memang secara umum ditujukan bagi jemaat, tetapi ketika kita melihat dan membaca, maka disitulah Bapak Ibu kita juga dapat melihat keteladanan Kristus. Bahwa Kristus telah meneladankan dalam kehidupannya, ada kasih di dalamnya. Dalam kehidupannya Kristus menyatakan bahwa perendahan diri itu menjadi faktor utama ketika Kristus dapat tidak memandang bahwa dirinya menjadi yang utama. Karena keutamaan adalah tentang tugas dan juga tanggung jawab Kristus yang hadir ke dunia. Melayani dan juga menebus setiap insan. Maka ini juga yang bisa menjadi pegangan bagi Kevin dan Bunga tatkala menjalani kehidupan rumah tangga ke depan. Ingatlah pondasi yang Tuhan berikan, bahwa kasih menjadi satu faktor yang penting dalam relasi. Maka jangan berhenti untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kalian bisa berjuang dari tahap perkenalan, pacaran, sampai saat ini pernikahan, maka ingatlah perjuangan yang sudah kalian tempuh, sehingga kasih itu boleh terus bertumbuh dan tidak pernah mati. Yang kedua, ingatlah bahwa dalam Kristus kalian diberikan kekuatan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Karena Kristus sendiri juga menganggap bahwa ketika dia harus menderita di kayu salib, semata-mata itu semua karena untuk kita. Kekuatan itulah Bapak Ibu yang mau dibangun ketika Kristus berelasi dengan setiap kita manusia. Kasihnya yang tidak terbatas itulah yang menopang dirinya untuk sampai pada yang diperjuangkan butuh pengorbanan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama melihat dan juga mendengarkan firman, mengalah. Kalau kita Bunga nunggu Kevin ngalah, Kevin nunggu Bunga ngalah. Ketika terjadi perselisihan, akhirnya tidak ada yang mau mengalah. Ingat pesan orang tua yang sudah disampaikan dalam percakapan kemarin, untuk dapat saling memaafkan satu dengan yang lain, memulai untuk menekan ego diri, sehingga relasi yang dibangun dapat terus baik dan juga kasih Kristus menjadi landasannya. Saling mengenallah, tiada henti bagi setiap kita. Kristus mengenal setiap kita, pribadi-pribadi tanpa henti Bapak Ibu. Karena ia memang mengenal diri kita secara utuh. Dan Kristus menerima kita tanpa batas. Karena keberdosaan kita, Kristus tetap mengasihani kita. Maka itu juga menjadi landasan tatkala kita berelasi. Kenalilah setiap orang tanpa henti. Jangan berhenti pada perspektif atau sudut pandang diri kita. Jangan pernah berhenti juga kekurangan. Selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Tatkala kita ada dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan masyarakat. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Pujian akan disampaikan dari keluarga.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jemaat saat ini mengadakan kebaktian khusus untuk menyaksikan dan mendukung dengan doa pernikahan Saudara Kevin Ilyas Halim dengan Saudari Bunga Indah Oktasia. Hendaknya diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Dalam hubungan nikah sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan timbal balik baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama-tama menjadikan alam semesta, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Alkitab berkata, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai ikatan kudus. Berkatalah Kristus, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana disebutkan tadi, maka hendaknya jemaat menganggap dan menilai arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya, dengan disertai penuh hormat dan ucapan syukur, supaya saudara-saudara memelihara pernikahan saudara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat-Nya. Dari itu hendaklah saudara-saudara memahami tujuan pernikahan, yaitu pertama, agar suami dan istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling tolong-menolong dalam segala hal. Kedua, agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga. Yang ketiga, agar suami dan istri hidup bersama dengan perasaan tentram, laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tetapi yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Cek. Cek 1. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan dan menjadi saksi janji pernikahan bagi Bunga dan Kevin. Untuk itu dipersilakan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Bunga Indah Oktasia, sebagai istriku, dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Tidak akan meninggalkanmu baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan, keberhasilan maupun dalam kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Silakan untuk Bunga sampaikan nyanyi pernikahannya. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Kevin Ilyas Halim, sebagai suamiku, dan berjanji
akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat pada Tuhan. Tidak akan meninggalkanmu, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam berkelimpahan maupun dalam kekurangan, keberhasilan maupun dalam kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Cincin ini menjadi pengikat bagi hubungan Kevin dan juga Bunga, dan juga pengikat janji di antara mereka. Dipersilakan untuk memasangkan cincin. Cincin ini kupasangkan di jari manismu sebagai tanda pengikat janjiku padamu. Cincin ini kupasangkan di jari manismu sebagai tanda pengikat janjiku padamu. Jemaat diundang untuk berdiri. Kini terimalah berkat Tuhan, Allah pohon kasih dan rahmat, yang telah memanggil saudara-saudara dalam pernikahan yang kudus, dan yang telah menghubungkan saudara-saudara dalam kasih dan kesetiaan yang murni, kiranya mencurahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Diberikan kesempatan untuk Kevin memberikan cium kening sebagai tanda cinta kasih. Silakan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang mendasarinya, yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berkata,
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan akan diawali dengan persembahan syukur kedua mempelai dan juga orang tua, dan selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan di tempat-tempat persembahan yang telah disediakan. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat 1 dan 2. Kepada kedua mempelai, kami persilakan. Dilanjutkan dengan orang tua. Ya, bersama-sama kita akan memberikan persembahan di tempat-tempat yang disediakan. Semoga berkenan, berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu secara khusus dalam kebaktian pemberkatan pernikahan bagi Kevin dan Bunga saat ini. Biarlah Tuhan yang akan menuntun, menyertai kehidupan rumah tangga Kevin dan Bunga ke depan. Tuhan juga yang akan senantiasa memberikan dan menganugerahkan cinta kasih, damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seraya mereka juga boleh bersama-sama senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan mereka. Secara khusus ya Tuhan, ketika bersama-sama dengan keluarga besar Kevin dan Bunga dihantar saat ini untuk memasuki kehidupan rumah tangga, maka Tuhan juga akan memberkati menyertai kehidupan keluarga Bapak Jajang dengan keluarga Bapak John tua. Biarlah kasih karunia, cinta kasih Tuhan boleh senantiasa memberkati kehidupan keluarga mereka. Juga sanak saudara, handai taulan, kerabat yang juga mendukung dan juga bersama-sama menghantar Bunga dan Kevin saat ini dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Tuhan yang juga kiranya memberkati, menyertai, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan keluarga besar Bunga dan Kevin hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, biarlah kami juga Engkau berikan kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh terus menjalani setiap aktivitas kami, bahkan kami juga boleh terus melayani Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan di gereja. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan sebagai bentuk ungkapan syukur. Biarlah Tuhan yang akan memberkati persembahan yang sudah diberikan ini, dan Tuhan yang juga akan mencurahkan berkat bagi setiap kami yang telah memberikan persembahan ini. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini, dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup Kidung Jemaat 407 bait pertama dan keempat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan selamat. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian pemberkatan pernikahan untuk kedua saudara terkasih Kevin dan Bunga telah selesai, namun kita akan bersama-sama mengikuti beberapa acara. Yang pertama adalah sungkeman, yang kedua sambutan dari Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah, yang ketiga sambutan dari wakil keluarga, yang keempat penyampaian ucapan selamat dari jemaat dan kita semua yang hadir, yang kelima doa penutup, keenam foto bersama, dan yang ketujuh selesai. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki acara sungkeman, akan disampaikan pujian dari keluarga. Dipersilahkan untuk kita memberikan kesempatan kepada keluarga pujiannya.
Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara sungkeman. Saya akan membacakan makna dari sungkeman. Sungkem adalah simbolisasi dari rasa hormat kedua mempelai kepada orang tua untuk mengungkapkan yang pertama, rasa terima kasih kedua mempelai kepada orang tua yang sudah memelihara dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang dari sejak kecil hingga dewasa bahkan sampai memasuki pernikahan. Yang kedua, sebagai permohonan doa restu dari kedua mempelai yang memulai kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Restu dan doa orang tua akan mengiringi langkah dan perjalanan pernikahan kedua mempelai. Sungkem ini akan diawali oleh mempelai pria diikuti mempelai wanita, kepada orang tua mempelai pria, baru kemudian kepada orang tua mempelai wanita. Sungkem ini akan didampingi oleh Ibu Sorta.
Selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ferry Tommy Talumepa. Kami persilahkan. Bapak Ibu Jemaat, Kevin dan Bunga yang berbahagia, kedua orang tua dari Kevin dan Bunga yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Sawah. Pada saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat untuk Kevin dan Bunga dan keluarga besar. Pertama-tama kita patut bersyukur pada Tuhan, Sang Kepala Gereja, karena kasih-Nya semua rangkaian dalam kegiatan catatan sipil dan pemberkatan pernikahan Kevin dan Bunga pada pagi hingga saat ini di Jemaat Tuhan di GKP Kampung Sawah boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kita meyakini semua ini karena cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Saya mewakili Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GKP Kampung Sawah mengucapkan selamat kepada Kevin dan Bunga yang hari ini resmi akan mengarungi kehidupan baru sebagai seorang suami dan istri dalam kehidupan bahtera rumah tangga. Kiranya apa yang sudah disampaikan melalui pembinaan pernikahan, juga masukan dan semua dukungan dari keluarga besar, khususnya dari kedua orang tua dan adik kakak Kevin dan Bunga, boleh menjadi pedoman, boleh menjadi semangat dalam mengarungi kehidupan keluarga yang hari ini akan mulai dilalui oleh Kevin dan Bunga. Kiranya keluarga ini boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui mulai hari ini dan hari-hari ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Kevin dan Bunga, juga kepada kedua orang tua, Pak John dan Ibu, Pak Jajang dan Ibu, juga keluarga besar yang hadir pada saat ini di Gereja GKP Kampung Sawah. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelayanan gereja di GKP Kampung Sawah, dalam pelayanan yang telah dilakukan, masih banyak hal-hal yang dirasa kurang berkenan bagi keluarga dan kedua mempelai juga keluarga besar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih dan selamat siang. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan keluarga. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Marudut Simbolon. Kami persilakan. Shalom. Horas. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yesus. Kalau boleh kita hari ini dalam sukacita semuanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, begitu juga kepada Bapak Ibu Majelis yang kami hormati, dan begitu juga kepada saudara-saudara saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang ikut andil dalam acara resepsi pernikahan anak kami ini. Perkenalkan, saya mewakili dari keluarga akan memberikan kata sambutan yang nggak banyak sih, paling 3 jam. Ya, begitu juga kepada Bapak Jajang, kepada abang saya. Saya perkenalkan dulu Pak, ada kata istilah orang Medan, tak kenal maka tak sayang. Saya adalah adik dari abang saya yang paling kecil, paling bontot. Kalau si Bunga bilang Bapak Uda. Tapi nanti si Kevin jangan manggil Bapak Uda, Amang. Begitulah kata orang Batak. Jadi kalau tadi Bunga, Kevin, hari ini tadi kamu sudah mendapatkan ujangan, nasihat dari firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Tadi saya renungkan, kenapa harus diambil dari Filipi 2? Di situ hanya dikatakan kasih, tidak ada kata cinta. Kasih. Karena kasih itu lebih tinggi daripada cinta.
Maka tidak, kalau cinta itu hanya ada kata cinta monyet, tidak ada kasih monyet. Seperti itulah kalian, kasih berdua. Tadi juga mungkin Bapak Pendeta mengatakan, kenapa harus hari ini? Mungkin kemarin kita punya rencana di tahun 2020. Kalau tidak salah ya Bunga ya. Tapi Tuhan punya atur 27/02/2021. 222 dari 2 menjadi 1. Itulah janji Tuhan. Amin. Hebat ya, tepuk tangan lagi. Ya. Jadi dalam rumah tangga, ya kebetulan bapak kalian ini ya mendahului kalianlah berumah tangga. Ada satu kata yang harus dibuang dan satu kata yang harus dibawa. Yang harus dibuang itu apa? Ego. Yang dibawa tadi apa? Kasih. Makanya nanti Bunga, si Kevin minta apa? Kasih. Begitu juga si Kevin minta apa? Kasih. Ya kayak si Bunga nantinya minta Bunga DP itu Kevin. Jangan juga gitu loh. Jadi kasihlah yang harus kalian tanamkan di keluarga. Itulah intinya. Kalau dalam berumah tangga itu kan pasti ada kerikil-kerikil. Dalam kayak perjalanan itu pasti ada, tapi itu bisa disapu dengan kasih. Itulah pesan saya. Ya, apalagi Kevin sama Bunga kan anak paling gede ya, dua-duanya ya. Biasanya yang paling gede ketemu gede, ego yang muncul. Sama-sama agak keras, tapi saya yakin Kevin pasti mengalah. Karena si Bunganya agak keras. Karena udah tahu kecil, dari kecil dia udah tahu. Tapi kita lelaki itu harus lebih banyak mengalah. Jadi dibawa humor. Hidup itu kalau di luar rumah tangga itu harus ya enjoy saja lah. Gak usah dibawa ke hati. Udah ibaratnya tuh kayak ya kehidupan senang saja. Itulah pesan-pesan udah ke kalian. Ya Bunga ya. Kalian mungkin masih punya adik, kalian aja jadi sebagai tumpuan nanti. Pembimbing adik-adiknya. Ya. Jadi kalian tadi sudah 2 menjadi 1. 2 keluarga menjadi 1. Jadi Bunga bukan hanya keluarga Papa lagi, tapi keluarga Bapak Jajang juga. Kevin juga sama, bukan keluarga Pak Jajang juga, tapi keluarga Simbolon juga. Jadi kita sama, satu keluarga. Amin? Amin. Ya, jadi hanya itu pesan dari Uda. Jadi itu juga perwakilan. Kalau orang Medan, kalau tak berpantun tak enak, katanya tak elok. Kalau pantun udah begini, dari Jakarta ke kota Bekasi, membeli buah di pasar Kecapi. Hebat ya. Kevin dan Bunga sudah sah diberkati. Mari kita lanjutkan acara resepsi. Amin. Tapi ada juga pantun orang Batak. Saat isolu saat tubotean. Saya saat mahamutu panggabian dot parhorasan. Amin. Untuk selanjutnya kita akan menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan juga ucapan terima kasih dari keluarga kepada kita semua yang hadir. Namun pada saat ini kita tidak bersalaman bersentuhan, tetapi kita akan kedua mempelai dan kedua orang tua berdiri menghadap ke Bapak Ibu sekalian dan kita akan bersalaman secara namaste. Silakan.